Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka buat adik-adik kakak yang dimanapun berada, baik di rumah maupun di tempat lainnya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, walau dalam Zoom meeting jarak jauh. Jadi adik-adikku, maaf ada kendala teknis, tadi seharusnya akan diputarkan video senam lalu lintas. Namun karena keterbatasan daripada sarana dan prasarana, mohon dimaafkan. Secara singkat, senam lantas intinya terdiri dari 12 gatur lalu lintas. Jadi gerakan-gerakannya mulai dari kakak praktekan, nanti kalaupun sudah bisa diputar di videonya, disampaikan ke adik-adik, alhamdulillah, kalau enggak secara garis besar, kakak akan sampaikan. Yang pertama, gerakan pertama, 12 gatur lalu lintas, itu diaplikasikan dalam senam lalu lintas. Yang pertama, stop semua jurusan. Diulangi adik-adik, yang pertama gerakannya stop semua jurusan. Pinter adik-adikku ini. Yang kedua, stop arah tertentu. Diulangi, stop arah tertentu. Ayo Latifah Purba ngomong dong. Jangan diem wae. Yang ketiga, stop arah depan. Ulangi, stop arah depan. Rahmah ngomong dong. Yang keempat, stop arah belakang. Yang kelima, stop depan belakang. Tetap pakai fluid panjang kalau pas gatur lalu lintas. Toleh depan, toleh belakang. Gerakan stop ada 5. Berikutnya gerakan jalan. Pertama, jalan kanan. Gerakan ke-6, jalan kanan. Gerakan ke-7, jalan kiri. Gerakan 8, jalan kanan, jalan kiri. Dengan petugas menoleh kanan dan kiri. Baru 8 gerakan. Gerakan 9, yaitu perlambat. Perlambat dari arah depan. Yang ke-10, perlambat dari arah belakang. Dengan petugas menoleh ke arah ke belakang. Yang ke-11, yaitu percepat. Percepat kanan petugas. Yang ke-12, percepat kiri petugas. Sudah paham sampai di sini adik-adikku yang cantik, yang ganteng? Alhamdulillah. Walaupun si Siwi nggak jawab, tapi saya tahu Siwi bisa hafal 12 gerakan lalu lintas. Terdiri dari 5 stop, 3 jalan, 2 percepat, 2 perlambat. Ya, tepuk tangan dulu yang meriah. Ya, terima kasih adik-adikku yang sudah hafal 12 gatur lantas dan bisa juga diaplikasikan dalam senam lalu lintas. Baik adik-adikku, izin memperkenalkan diri, nama kakak Hairi Kuryawan. Pangkatnya Brigadir Kepala, tugasnya di Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro, untuk jabatan Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat. Kakak juga bersama Kak Zulham tadi, Ahmad Zulham, adalah Pamong Saka Bayangkara Polres Metro. Jadi kami juga melatih pramuka yang menjurus ke Bayangkaraan yang dinaungi Saka Bayangkara, kakak selaku Pamong, kakak berdua. Baik adik-adikku sekalian, materi kakak pada pagi hari ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas angkutan jalan. Undang-undang nomor berapa, Rahmah? Rahma Lutfi, undang-undang nomor berapa? Ya, Rahma lupa. Rupanya Rahma tadi ngelamun. Latifah, undang-undang nomor berapa? Latifah juga lupa. Siwi, undang-undang nomor berapa? Sama wae, Siwi juga lupa. Undang-undang nomor 22 tahun 2009, adik-adikku. Jangan sampai kakak ngomong 45 menit di depan adik-adik, nggak tahu. Minimal undang-undang lalu lintas angkutan jalan, adik-adik tahu, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Nah, jadi intinya itu dulu. Udah bisa masuk belum? Ya, baik adik-adikku. Biar jangan adik-adik cuma ngelihat muka kakak aja yang sekedar pas-pasan, kita langsung masukkan ke slide. Jadi di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, ini disahkan oleh DPR pas tanggal 2009. Masuk adikku, kita cepatkan. Langsung ke Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ini pasal narkoba, rokok. Ini adik-adikku, materi tentang kenakalan remaja. Jadi adikku jangan nakal. Bisa tampak nanti di adik-adik. Ditampakkan di adik-adik langsung tentang. Jadi adik-adikku nanti adik-adik nggak ngelihat muka kakak lagi, langsung ngelihat slide yang kakak buat. Sehingga adik-adikku bisa dengan mudah untuk mencatatnya. Manusia itu mempunyai keterbatasan. Dengar, bisa dipastikan adik-adik lupa. Baik, lagi coba ditampilkan. Kakak, aduh nggak keras, kurang dari 15 menit. Jadi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ini mengatur kita sebagai warga negara Indonesia lintas ya harus kita lakukan. Jadi negara ini buat aturan bukan untuk menyusahkan rakyatnya, tetapi untuk melindungi rakyatnya. Dulu ketika undang-undang ini belum ada, baru ada kendaraannya aja, dan dinilai tidak ada masalah, maka undang-undang ini belum diterbitkan. Lalu lambat laun ketika kendaraan sudah mulai banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mulai dari luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia. Lalu negara Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dan sekarang telah direvisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Tentang lalu lintas angkutan jalan. Gunanya untuk melindungi segenap warganya dalam berlalu lintas di jalan raya. Adik-adikku sekalian, di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ini, nomor 2 tahun 2009, itu di situ ada beberapa tugas Polri di bidang lalu lintas angkutan jalan. Mulai dari edukasi, engineering,
informasi, registrasi, identifikasi, komunikasi, koordinasi, kodal, informasi, forum, pusdal, kamsel, penggunaan jalan, trayek, angkutan, pengembangan industri dan teknologi, jalan, dampak lalu lintas. Tujuannya terdiri dari 4. Jadi dibuatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, ini tujuannya ada 4. Mohon adik-adik catat tujuan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Yang pertama, yaitu terwujudnya Kamseltipcar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jadi itu, dibentuknya undang-undang atau dibuatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu agar terwujudnya Kamseltipcar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, menurunkan kecelakaan lalu lintas. Menurunkan kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan. Yang kedua, menurunkan kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan. Yang ketiga, sebagai budaya ketertiban berlalu lintas. Yang ketiga, sebagai budaya ketertiban berlalu lintas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Masih belum bisa? Ya. Oke adik-adikku, dilanjut masih dengan muka kakak yang serba pas-pasan ini, kita lanjutkan materi kita. Sistematika Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu terdiri dari bab 1, terdiri ketentuan umum, bab 2, asas dan tujuan, bab 3, ruang lingkup, berlakunya undang-undang, bab 4, pembinaan, bab 5, penyelenggaraan, bab 6, jaringan lalu lintas angkutan, bab 7, bab 8, sampai bab ke-22, sampai ketentuan penutup. Jadi banyak adik-adikku. Jadi kalau mau kakak bahas hari ini, nggak cukup dikasih waktu 15 menit, tetapi minimal 2 hari 2 malam. Jadi kakak singkat aja, langsung saja kewenangan Polri di pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini ada 9 adik-adikku yang tampan-tampan dan yang cantik-cantik, silakan dicatat. Tugas Polri atau kewenangan Polri di Undang-Undang 22/2009 yang pertama, memberhentikan, melarang, dan menyita kendaraan bermotor yang diduga melanggar lalu lintas. Yang pertama, memberhentikan, melarang, dan menyita kendaraan bermotor yang diduga melanggar lalu lintas. Yang kedua, memeriksa kendaraan bermotor. Yang kedua, memeriksa kendaraan bermotor. Yang ketiga, meminta keterangan dari pengemudi, pemilik atau perusahaan angkutan umum. Yang ketiga, meminta keterangan dari pengemudi, pemilik atau perusahaan angkutan umum. Yang keempat, melakukan penyitaan terhadap SIM, kendaraan bermotor bermuatan, STNK, atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. Yang kelima, melakukan penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan lalu lintas. Yang keenam, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Yang ketujuh, menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti. Ini apabila ada kejadian seperti kecelakaan, tabrak lari, ataupun kecelakaan tunggal. Yang kedelapan, melakukan penahanan berkaitan dengan kejahatan lalu lintas. Jadi ini sering apabila ada kecelakaan lalu lintas karena
salah satu ugal-ugalan, maka dia bisa dijadikan tersangka. Yang ke-9, tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Jadi itu adik-adikku, di pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Polri memiliki kewenangan 9 item tadi. Kakak lanjutkan, jadi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu ada pasal-pasal pelanggaran yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan denda. Jadi ada pelanggaran ringan, itu antara denda 100 sampai 250, ada pelanggaran sedang 500 sampai 750 ribu, pelanggaran berat dari 1 juta hingga 3 juta rupiah. Itu ada di pasal 51. Adik-adikku, mungkin adik-adik pernah merasa ditilang karena adik-adik melanggar lalu lintas, maka kakak akan memberitahu sedikit pasal tentang pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar oleh masyarakat. Yang pertama, di pasal 281, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. Nah, berarti adik-adik apabila berkendara, hukumnya wajib punya SIM. Kalau tidak, adik bisa dikurung dengan kurungan penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 1 juta. Sayang. Jadi kalau bisa adik-adik minta antar aja. Atau naik sepeda, atau naik kendaraan umum. Pasal berikutnya, pasal 288 ayat 2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkannya saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan, atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi kalau adik-adik punya SIM, tetapi ketinggalan di rumah, maka tetap masih kena pasal 288 ayat 2. Itu tadi 1 bulan kurungan maksimal atau denda Rp250.000. Diingat-ingat adik-adik, jadi jangan berkendara kalau tak punya SIM, dan jangan lupa bawa SIM kemana-mana kalau adik berkendara. Pasal berikutnya pasal 280. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau didenda Rp500.000. Jadi, kalau adik-adik sudah punya SIM, sudah bawa SIM, motornya nggak dipasangin plat nomor, masih kena juga Rp500.000 dendanya atau kurungan 2 bulan maksimal. Pasal berikutnya, 285 ayat 1. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, seperti spion, nggak ada, lampu utama nggak dihidupkan, lampu rem nggak ada atau rusak, klakson nggak ada, speedometer kecepatan nggak ada, knalpot, bising, itu bisa dipidana 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi di samping adik-adik harus bawa SIM kemana-mana, adik-adik juga plat nomornya harus dipasang, juga seperti spion, lampu rem, lampu utama, klakson, speedometer, sama knalpot, itu harus sesuai dengan spek-tek. Kalau enggak ya masih kena juga. Pasal berikutnya 285 ayat 2. Setiap pengendara mobil, nah ini bagi adik-adik maupun disampaikan juga ke orang tua, yang sudah memiliki atau bisa berkendaraan mobil, yang tidak memiliki spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca, itu bisa dipidana paling lama 2 bulan di penjara atau maksimal Rp500.000. Itu khusus mobil. Lagi tentang mobil, pasal 278, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama, P3K, pada kecelakaan dipidana paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Masih mobil.
Pasal 287 ayat 1. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi di situ tentang pelanggaran rambu lalu lintas. Di situ ada sering adik-adik lampu merah masih diterabas, yaitu dendanya Rp500.000. Di situ forbidden, adik-adik terabas, di situ dilarang stop, adik-adik stop, dilarang parkir, adik-adik parkir, ya dendanya Rp500.000 atau kurungan 2 bulan penjara. Pasal 287 ayat 5, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan, denda Rp500.000. Jadi kita adik-adik di kota metro, namanya di kota, itu tidak boleh melebihi kecepatan maksimum di atas 30 km per jam. Jadi pastikan di speedo adik-adik tidak melebihi itu. Apabila melebihi itu ditemukan oleh anggota yang berpatroli maupun razia, maka adik-adik pun kena denda Rp500.000 maupun kurungan 2 bulan. Pasal berikutnya, pasal 288 ayat 1. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Nah, jadi kemana-mana pun adik-adik jangan lupa, selain bawa SIM juga bawa STNK. Kalau tidak bisa menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, adik-adik akan didenda Rp500.000 atau dipenjara 2 bulan. Nah, angel. Yang berikutnya pasal 289. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana 1 bulan atau didenda Rp250.000. Ini bagi yang ada di samping pengemudi tidak pakai safety belt. Pasal berikutnya 291 ayat 1, setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak dengan helm standar nasional dipidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi kemana-mana harus pakai helm. Berikutnya 293 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu, maka dipidana kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000. Pasal 293 ayat 2, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari, tadi pada malam hari, ini pada siang hari, ini dendanya Rp100.000, kurungan 15 hari, setengah bulan. Pasal 294, setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok kanan maupun kiri tidak ngasih lampu sen, maka dipidana 1 bulan atau denda Rp250.000. Baik, mungkin sedikit pasal-pasal yang sering adik-adik temui dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkendara di lalu lintas, di jalan raya. Jadi adik-adik perlu pahami. Yang pertama, adik-adik wajib kalau mau menaiki kendaraan bermotor harus punya SIM. Dan harus dibawa kemana-mana SIM-nya. Harus pakai helm SNI. Harus bawa STNK. Harus punya plat kendaraan bermotornya untuk kendaraan bermotor. Harus bawa juga STNK tadi. Surat tanda kendaraan bermotor. Harus punya spion, ya. Punya lampu utama yang dihidupkan siang maupun malam. Knalpotnya jangan racing. Ya. Lampu sennya, lampu utamanya hidup. Ya, adik-adikku. Dan tertib berlalu lintas, ikuti aturan. Lampu hijau jalan, kuning hati-hati, lampu merah berhenti. Kalau forbidden jangan diterabas, berarti tidak boleh dilewati. Dilarang stop ya jangan stop. Dilarang parkir, jangan parkir di situ. Kalau mau belok ke kanan mau kiri, jangan lupa hidupkan lampu sennya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.
Mungkin sedikit itu yang bisa kakak sampaikan. Kalau mau dibahas undang-undang lalu lintas angkutan jalan, seperti yang kakak sampaikan bisa 2 hari 2 malam. Ini aja baru cuma seperlapannya undang-undang pasal-pasal yang kakak sampaikan yang biasa adik-adik temui ketika di jalan raya. Pesan kami ya, satu kata mutiara dari kami ya, setiap kecelakaan lalu lintas itu pasti diawali dari pelanggaran lalu lintas. Setiap kejadian kecelakaan pasti di situ ada pelanggaran lalu lintasnya. Jadi harapan kakak, adik-adik dalam berkendara, ikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Semoga adik-adik selamat, lancar sampai tujuan. Ingat, apapun ikhtiar kita selaku manusia, Tuhanlah yang menentukan takdir kita. Jadi kita sudah hati-hati, tahu-tahu ada burung yang sembarangan, kena ke kacamata kita, nggak kelihatan, kecelakaan itu bisa terjadi. Ataupun di depan, ada nenek-nenek lewat, kita ngerem mendadak, juga bisa terjadi kecelakaan. Jadi harapannya adik-adik sebelum berkendara jangan lupa baca minimal bismillah atau doa dalam berkendara. Bagi yang muslim jangan lupa doa berkendara supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi yang beragama lain bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan lain-lain. Mungkin itu singkatnya dari kakak. Kami doakan adik-adik selamat sampai tujuan dalam berkendara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kakak mohon ampun. Kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.